Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livika Sandra Dewiana, NIM 17025510004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai pencetakan anatomi rongga mulut. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan BCS saya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Sebelum kita mengetahui lebih banyak mengenai pencetakan anatomi rongga mulut, kita harus mengetahui dulu, apa sih fungsi dari pencetakan rongga mulut? Jadi, fungsi dari pencetakan rongga mulut sendiri adalah untuk mendapatkan proyeksi negatif dari rongga mulut pasien, untuk kemudian dibuatkan reproduksi positifnya berbentuk model rahang yang berfungsi untuk mengevaluasi keadaan rongga mulut pasien, baik lengkung gigi maupun jaringan-jaringan lunak yang ada di sekitarnya. Pada kasus pembuatan gigi tiruan, pencetakan ini digunakan untuk memperoleh batas-batas dukungan dari gigi tiruan itu sendiri. Nah, model studi ini yang nantinya akan membantu dokter gigi untuk merencanakan perawatan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk pencetakan rongga mulut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sendok cetak. Berikut merupakan contoh dari sendok cetak rahang atas. Berikut adalah contoh dari sendok cetak rahang bawah yang ditandai dengan terdapatnya space untuk bagian lingual pasien. Kemudian sendok cetak hadir dalam beberapa ukuran yang dapat kita sesuaikan dengan ukuran rongga mulut pasien. Kemudian adalah bawel. Bawel merupakan wadah yang digunakan untuk memanipulasi bahan, terbuat dari karet elastis. Selanjutnya spatula atau spatula untuk mengaduk bahan. Kemudian gelas ukur untuk mengukur air yang digunakan. Selanjutnya ada sendok takar untuk mengukur bahan yang akan dimanipulasi. Dan yang terakhir adalah kaca mulut yang pada proses pencetakan digunakan untuk meretraksi bagian bukal pasien. Kemudian bahan yang perlu disiapkan adalah alginat atau bahan cetak lainnya, kemudian gipsum dan air. Untuk pencetakan rongga mulut sendiri dapat dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah tahap pencetakan rongga mulut menggunakan sendok cetak dan juga bahan cetak seperti alginat. Kemudian adalah tahap yang kedua, yaitu adalah pengecoran. Nah, pada tahap ini, hasil cetakan yang telah kita dapatkan dari rongga mulut pasien tadi akan diisi dengan bahan gipsum yang kemudian akan berubah menjadi model studi seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pemakaian alat pelindung diri, seperti masker, pencuci tangan, kemudian disertai dengan pemakaian handscoon. Kemudian adalah tahap memanipulasi bahan. Masukkan air ke dalam bawel sesuai dengan takaran. Kemudian masukkan bahan cetak. Di sini saya memakai alginat. Aduk membentuk angka 8. Kemudian kita campurkan hingga hampir merata. Dan kita lakukan gerakan menekan bahan pada dinding bawel seperti ini. Hingga didapatkan campuran yang benar-benar homogen atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Duff stage. Pada tahap ini, bahan cetak sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita ambil bahan cetak dari bawel dengan menggunakan spatula dan memapatkannya kepada sendok cetak dimulai dari bagian palatal. Kemudian pada saat pencetakan rahang atas, posisi operator berada di belakang sebelah kanan pasien. Seperti ini. Dan kemudian kepala pasien dalam posisi tegak seperti ini. Kemudian retraksi bagian bukal sebelah kiri pasien. Bisa menggunakan tangan atau kaca mulut seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan sendok cetak ke dalam mulut pasien yang sudah disesuaikan dengan ukurannya. Kemudian pastikan bahwa handle sudah berada di midline seperti ini. Kemudian elevasi bagian vestibulum untuk memastikan tercetaknya bagian tersebut. Kemudian instruksikan pasien untuk menutup mulutnya. Pada saat melepas, goyangkan seperti ini untuk melonggarkannya dari rongga mulut pasien. Dan kemudian dilepas. Pada pencetakan rahang bawah, operator berada pada bagian depan pasien sebelah kanan seperti ini. Dan kemudian kepala pasien tetap tegak dengan dagu yang sejajar dengan lantai. Seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk dari sendok cetak rahang bawah. Kemudian yang ini kita akan meretraksinya dengan menggunakan kaca mulut seperti ini dan masukkan sendok cetak dari arah yang berlawanan seperti ini dan kemudian adjust handle-nya dan instruksikan pasien untuk meletakkan lidah di atas handle seperti ini.
Dan instruksikan pasien untuk menutup mulutnya hingga bahan setting. Untuk mengeluarkannya, cukup dilonggarkan dari bagian handle dan dikeluarkan dari rongga mulut. Kemudian lakukan pengecoran. Untuk anatomical landmark sendiri pada rahang atas dan rahang bawah yang harus terlihat pada saat proses pencetakan adalah sebagai berikut. Berikut adalah anatomical landmark pada rahang atas. Kemudian rahang bawah. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.